algoritma saya di internet gitu, jadi saya tertarik. Jadi kalau untuk kenal lebih dalamnya saya belum terlalu kenal gitu. Oke, baiknya sebelum sesi ini dimulai, kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Farma, nanti masnya bisa panggil Kak aja, gak apa-apa. Oke. Ya. Kalau boleh tahu nama masnya siapa? Kalau saya sih Kak, nama saya Adit ya Kak. Oke, saya bisa panggil Mas Adit aja ya. Boleh. Oke, Mas Adit, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cuma agak capek aja sih Kak. Karena kan barusan tadi malam sih saya agak begadang untuk baru selesai tugas sih Kak. Oh, begitu. Ya, semoga meskipun Mas Adit sedang merasa capek hari ini, selama di sini semoga Mas Adit selalu merasa nyaman ya. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang Mas Adit bicarakan di sesi ini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi nanti Mas Adit bisa mengobrolkan apapun tanpa takut apa yang diobrolkan Mas Adit ini bocor ya. Jadi sesi ini nanti akan berlangsung kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Jika waktunya sudah cukup itu, mungkin nanti kita akhiri saja. Nah, saya mau tanya nih kepada Mas Adit, apa yang membuat Mas Adit datang ke sesi ini? Jadi gini deh Bu, aslinya saya ingin cerita-cerita saya gitu loh. Jadi kayak permasalahan saya itu ke belakang ini, mungkin kalau kita lihat garis ke belakang mungkin bisa lebih lama ya. Itu saya itu kayak merasa saya itu sering banget nih kayak nunda-nunda tugas gitu sih Kak. Yang artinya kayak merasa itu tugas itu saya itu udah terus gitu, padahal ya deadline-nya itu sudah jelas. Apa mungkin karena deadline-nya sudah jelas itu jadi saya akhirnya menunda-nunda gitu. Itu sih. Oke, jadi Mas Adit ini sering menunda-nunda tugas karena sudah tahu deadline-nya. Jika dirasa deadline-nya masih jauh sama Mas Adit belum melakukan itu. Nah, saat meninggalkan tugas itu, saat belum mengerjakan tugas itu biasanya Mas Adit melakukan hal apa? Kalau kegiatan ya. Iya. Kalau itu sih mungkin saya ketika ada kayak hal kayak begitu sih mungkin saya lebih ke alihkan kayak untuk bermain dulu sih kayak bermain medsos ataupun kayak misalnya untuk jalan-jalan terlebih dahulu gitu kan. Kata tadi kayak karena deadline-nya yang masih lama gitu, jadi kayak saya masih pikiran nanti saja gitu loh. Jadi ya mending kita healing ataupun pantai dulu gitu seperti itu. Oke, jadi Mas Adit sudah mengetahui deadline-nya masih lama. Mas Adit ini menunda tugasnya dengan jalan-jalan, dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Iya. Jadi setelah Mas Adit melihat tugas itu, perhatian Mas Adit itu beralih ke aktivitas yang lain yang menurut Mas Adit lebih menyenangkan. Iya, bisa dibilang begitu Oke, kita. nah, lalu biasanya apa yang Mas Adit pikirkan ketika memutuskan untuk tidak langsung mengerjakan tugas Mas Adit itu? Ya itu saya kayak memikirkan ya karena deadline-nya ini masih lama gitu, jadi ya lebih baik ya saya lebih baik ya kayak cari-cari hiburan terlebih dahulu lah. Kan ibaratnya ya kayak menggantikan kecapean saya dari sebelumnya yang dengan tugas-tugas. Jadi kalau deadline-nya masih lama ya waktu yang kosong itu lebih baik saya gunakan terlebih dahulu untuk hal-hal seperti hiburan tadi, walaupun hanya sekedar kayak nonton medsos ataupun nonton film ataupun bermain game seperti itu sih Pak. Oke, berarti Mas Adit ini selalu memikirkan bahwa masih ada banyak waktu ya yang cukup sehingga tugas yang Mas Adit mempunyai itu selalu ditunda-tunda gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu sih Pak. Ketika Mas Adit awalnya berkata nanti saja itu apa yang biasanya terjadi beberapa hari kemudian setelah Mas Adit itu menunda tugasnya? Ya itu karena menunda-nunda tadi kan akhirnya deadline yang sebelumnya lama gitu kan Kak. Jadinya akhirnya kan ketika mepet-mepet deadline itu artinya saya kayak nge-push gitu loh, ibaratnya kayak diporsir untuk mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ya akhirnya mengakibatkan kayak jam tidur saya itu berkurang karena begadang untuk mengerjakan tugas. Terus
selesai gitu loh, seperti itu sih. Oke, jadi menunda-nunda tugas yang Mas Adit punya itu menyebabkan kepanikan di rumah sakit juga. Iya, kayak gitu. Oke, jadi saya mau tanya, ketika kepanikan Mas Adit itu muncul dalam diri Mas Adit, nah Mas Adit itu biasanya melakukan hal apa? Ya walaupun panik sih akhirnya ya saya kerjakan sih lah, ya agak ironis sih artinya. Karena ya pada akhirnya kan ya tugas tetaplah tugas, nggak dikerjakan ya ada masalah juga nanti pada nilai akademis saya. Jadi ya meskipun ada kepanikan ya akhirnya tetap kerjakan. Kayak sempat lihat di TikTok itu kayak ada posisinya kayak tetap kerjakan tugas walaupun menangis gitu. Oke, jadi Mas Adit ini meskipun deadline-nya sudah mepet itu karena perihal Mas Adit sendiri ya, Mas Adit tetap mengerjakan tugas itu walaupun dalam keadaan panik. Nah, bagaimana perasaan Mas Adit itu ketika mengerjakan tugas dalam situasi yang terburu-buru tersebut? Ya itu kadang ketika saya mengerjakan tugas dalam situasi yang terburu-buru itu gimana ya? Baratnya itu saya itu kayak emosian, lebih ke emosian gitu. Karena kan ketika waktunya ya sudah kepotong untuk mengerjakan tugas dengan deadline yang sangat mepet itu, lalu kayak ada kayak apa ya, kayak hal-hal eksternal kayak gini, akhirnya kan waktu yang sudah mepet itu kepotong lagi kan sama hal-hal itu. Jadi kan akhirnya saya kok marah gitu, kayak emosinya itu kan meledak-meledak gitu, akhirnya seperti itu. Lalu ya akhirnya kan karena ke apa namanya, tugas yang terburu-buru tadi kan akhirnya tugas yang saya kumpulkan itu terkadang tidak maksimal. Jadi apa ya ibaratnya, kadang ya kalau sudah mepet call ini jadi saya kayak misal lihat artikel itu saya copy paste semua, lalu tinggal untuk menghindari parafrase sih mungkin saya masukkan ke Google Translate, diubah ke bahasanya, terus tinggal di copy paste lagi ke itu sih Kak, gitu. Oke, jadi ketika Mas Adit menunda-nunda tugas, Mas Adit itu merasa bersalah apa tidak dalam dirinya? Perasaan bersalah ya, ketika kakak bertanya perasaan bersalah sih terhadap diri ya, tentunya sih saya itu kayak apa ya, merasa aslinya karena kan ya akhirnya kan tubuh saya yang merasakan itu, yang akhirnya dipaksa untuk mengerjakan dengan begadang-begadang, yang akhirnya kan ketika saya membuat itu kan akibatnya ketika nanti masuk kuliah di pagi hari itu terkadang saya ketiduran ataupun ngantuk gitu sih Pak. Oke, jadi dalam diri Mas Adit ini sebenarnya ada bagian ya bahwa Mas Adit itu merasa sadar jika tugas itu penting dan perlu untuk dikerjakan lebih awal. Apakah begitu Mas Adit? Iya, bisa dibilang begitu sih Kak. Oke, saya bisa memahami. Jadi bukan karena Mas Adit ini tidak peduli kepada tugas kuliah, melainkan ada sesuatu yang membuat niat Mas Adit untuk mengerjakan itu sulit untuk dilakukan tindakan. Apa begitu? Bisa dibilang begitu sih Kak. Ya, tadi Kakak bicara kayak meminta kayak hal yang sulit, mungkin saya kayak baru sadar itu bahwa salah satu kayak misalnya faktor yang menyebabkan saya kayak tugas ini saya sering tunda ya, selain tadi yang masih lama itu mungkin karena saya itu merasa apa ya Kak, ketika melihat tugas itu tidak bisa mengerjakannya. Jadi akhirnya ketika diberikan tugas oleh dosen, lalu ketika saya buka tugasnya, terus saya bilang wah ini kitaannya sulit ini. Jadi kayak yakinnya ya wes nanti dulu aja gitu sih Kak. Saya mau tanya nih kepada Mas Adit, kalau boleh tahu sejak kapan kebiasaan Mas Adit menunda tugas ini mulai muncul? Sebentar saya pikir-pikir terus. Iya. Soalnya jadi perasaan menunda-nunda tugas ini aslinya itu sudah saya rasakan itu jauh sebelum saya saat ini berada di sini sih Kak. Mungkin itu ketika saya berada di SMA.
tugas itu kok harus ditunda-tunda terlebih dahulu, kalau nggak mepet deadline itu ya nggak dikerjakan, yang akibatnya kan ya itu tugas itu apa adanya, seperti itu sih. Oke, jadi ketika Mas Adit melihat teman-teman Mas Adit sudah menyelesaikan tugasnya duluan, Mas Adit itu merasa minder ya? Iya, iya. Nah, ini kebiasaan ini tuh bukan hanya mempengaruhi tugas Mas Adit, tapi juga akan mempengaruhi cara dan perasaan Mas Adit memandang diri sendiri. Kayak gitu. Apakah benar seperti itu, Mas Adit? Iya sih kak. Jadi kayak ketika saya merasa minder tadi itu, saya itu kayak merasa bahwa ya saya itu nggak bisa apa. Maksudnya saya itu ya kayak ya segitu lah, kayak sering menunda, kayak saya itu apa sih, kok teman-teman saya itu bisa, sedangkan saya kok ya begini aja gitu. Jadi menurut Mas Adit ini, apakah kebiasaan menunda tugas yang Mas Adit lakukan itu menggambarkan pribadi yang sebenarnya ingin Mas Adit tunjukkan? Apa bagaimana? Ya kalau apa ya, menggambarkan pribadi saya yang sebenarnya sih bisa dibilang kurang tepat sih kak, karena kan saya itu aslinya ya ingin sekali itu ketika saya dikasih tugas sama dosen itu saya itu langsung bisa ngerjakan gitu loh sih kak. Seperti itu. Oke, jadi kan Mas Adit tadi menyebutkan bahwa kebiasaan Mas Adit dalam menunda tugas ini bukan pergedian yang sebenarnya dari dalam diri Mas Adit. Iya. Ya, artinya ada gambaran diri dari Mas Adit yang ingin dicapai, yaitu menjadi pribadi yang lebih teratur dan lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Mas Adit miliki. Ya, Iya. apakah seperti itu, Mas Iya Adit? seperti itu sih kak. Oke, terima kasih Mas Adit sudah menceritakan pengalaman Mas Adit itu dengan sangat terbuka ya. Dari cerita yang saya dengar ini, Mas Adit sedang menghadapi kebiasaan menunda tugas yang cukup sering dilakukan dalam diri Mas Adit. Hal tersebut membuat Mas Adit itu memilih aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Tetapi pada akhirnya ketika deadline sudah dekat, Mas Adit itu merasa stres dan minder ketika teman-temannya sudah menyelesaikan tugas ya, akhirnya kebiasaan Mas Adit itu akan menimbulkan stres pada diri Mas Adit sendiri. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, apakah benar seperti itu yang dialami Mas Adit? Iya sih kak, betul sih seperti yang kakak rangkum tadi, seperti itu. Oke, baik. Saya bisa mengerti apa yang sebenarnya dirasakan Mas Adit. Saya juga menghargai keberanian Mas Adit untuk menceritakan hal ini ya. Nah, pada sesi selanjutnya saya ingin mengajak Mas Adit ini melihat lebih dekat mengenai kebiasaan menunda tugas yang Mas Adit lakukan. Nah, di sini kita akan mencoba memahami masalah Mas Adit ini dengan cara yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya ya. Gimana menurut Mas Adit? Boleh sih kak, berbeda gimana maksudnya? Oke, jadi kita akan menggali masalah Mas Adit ini menggunakan sesuatu yang berbeda. Tadi Mas ditanya ya sesuatu yang berbeda bagaimana? Iya seperti itu. Jadi nanti kita akan jabarkan secara detail masalah Mas Adit itu sebenarnya seperti apa sih, terus kenapa bisa mempengaruhi kehidupan Mas Adit seperti itu. Oke, saya mau tanya nih kepada Mas Adit, bisakah Mas Adit itu menceritakan seperti apa biasanya situasi yang terjadi ketika Mas Adit itu memiliki tugas baru yang diberikan oleh dosen? Biasanya sih kak, ketika dosen kayak memberikan tugas-tugas yang baru gitu sih, ya saya catat gitu tugasnya itu ngapain aja sih, terus dasarnya kapan, terus formatnya itu kayak gimana gitu. Tapi ya setelah saya catat ya saya telantarkan gitu sih, jadi kayak saya tinggalkan gitu, seperti itu. Oke, jadi ketika Mas Adit diberikan tugas baru oleh dosen itu sebenarnya Mas Adit sudah mengetahui apa yang seharusnya akan dikerjakan, tetapi Mas Adit itu kayak meninggalkan gitu ya, karena Iya. belum mepet deadline. Apakah begitu Mas Adit? Iya seperti itu sih kak. Oke, nah apa yang biasanya Mas Adit lakukan itu setelah mengetahui ada tugas tersebut? Biasanya sih saya itu sih kak, kayak buka medsos gitu sih kak. Ya aslinya ya awalnya itu saya ya ingin kayak sekedar 5 menit lah, 15 menit lah, 20 menit lah. Tapi kok akhirnya kok malah saya semakin lama kok nggak sadar, akhirnya bisa bablas gitu, bisa kayak
2 jam, 3 jam gitu sih. Oke, ketika Mas Adit memutuskan membuka media sosial itu apa yang ada dalam pikiran Mas Adit pada saat itu? Ketika saya kayak memutuskan untuk lihat medsos seperti itu sih, saya tuh pikirnya itu bahwa deadline itu masih panjang Kak. Jadi ya akhirnya karena ada waktu gitu ya, dari pemberian tugas sama deadline pengumpulan tugas itu, akhirnya ya saya gunakan untuk main medsos atau main game ataupun nonton Netflix ataupun gitu sih Kak. Ya, jadi Mas Adit itu mempunyai keyakinan bahwa tugas itu akan tetap selesai karena deadline-nya masih lama. Itu ya Mas Adit. Bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu bagaimana biasanya perkembangan tugas Mas Adit tersebut setelah beberapa hari berlalu? Ya tugasnya ya itu latihannya numpuk gitu. Terus ya terus ada tambahan juga dari tugas dari dosen-dosen lain gitu loh Kak. Ya akhirnya ya tugas yang aslinya dapat diselesaikan dalam beberapa hari itu akhirnya ya menjadi lebih lama karena kerjakan tugasnya itu harus berurutan gitu, seperti itu sih. Terkadang juga ya akhirnya saya kayak merasa lupa bahwa ternyata itu ada tugas. Kalau saya itu kayak merasa aslinya itu ada tugas gitu loh, tapi kok akhirnya lupa jadi gitu. Jadi Mas Adit itu kadang juga suka lupa ya ketika ada tugas. Nah, ketika Mas Adit mengingat kembali ada tugas itu, apa yang Mas Adit itu rasakan? Ataukah cemas atau panik? Apa bagaimana Mas Adit? Ketika saya ini benar-benar lupa nih Kak ya, dalam tanda kutip, deadline itu besok, terus saya lupa. Ya jadi perasaan saya ya akhirnya kayak ya panik sendiri gitu. Jadi panik tapi ya sambil ngerjakan gitu. Terus kembali lagi ke awal tadi, akhirnya tugasnya itu ya tidak maksimal, seperti itu sih Kak. Nah, ketika Mas Adit itu merasa tugas yang dikerjakan Mas Adit itu sulit ya, apakah itu berpengaruh juga untuk mood Mas Adit itu? Kalau kamu Mas Adit mengerjakannya itu apakah menunggu dulu, apa gimana? Ketika tugas yang didapatkan Mas Adit itu sulit. Ya seperti yang Kak Fatma bilang ini ya, tentu tugas yang sangat sulit itu artinya sangat mempengaruhi mood saya sih Kak. Ketika Kakak singgung tadi, jadi ketika kayak misalnya tugas yang diberikan ini sangat sulit, terus ketika saya lihat aja itu pun saya nggak bisa kerjakan gitu loh. Jadi itu saya itu ya wes nggak tinggalkan terlebih dahulu gitu. Akhirnya seperti itu sih Kak. Jadi mood saya tentu tergantung sama tugas itu juga, tingkat kesulitannya, seperti itu sih. Oke, saya bisa menangkap bahwa Mas Adit itu menunggu mood ya, tapi justru membuat pekerjaan Mas Adit itu semakin tertunda. Nah, apakah begitu yang Mas Adit alami? Iya, justru karena tadi itu menunggu tugas karena moodnya jelek, karena menunggu mood baik itu akhirnya ya nggak dikejar-kejar karena mood saya selalu jelek gitu. Oke, Mas Adit. Nah, menurut Mas Adit nih, apa dampak terbesar dari kebiasaan Mas Adit menunda tugas ini terhadap kehidupan kuliah Mas Adit? Tentunya dampak terbesar sih yang saya rasakan itu jam tidur saya tidak menjadi lebih berantakan, tidak seperti dulu-dulu lagi yang jam tidur itu bisa teratur gitu. Jadi akhirnya karena tadi begadang misalkan tugas-tugas gitu, lalu ya kayak perasaan-perasaan temperamen yang sering naik sendirinya tanpa tahu apa. Mungkin saya anggap bahwa itu salah satu apa ya, akibat dari tugas itu tadi, misalkan yang deadline tadi. Oke, jadi sebenarnya ada perasaan dari diri Mas Adit itu bahwa kemampuan itu sebenarnya ada, tetapi sulit untuk
tadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang akhirnya saya minder itu loh, Kak, yang sama teman-teman, karena teman-teman kok bisa mengerjakan tugas itu ketika dikasih bisa langsung mengerjakan gitu. Lalu kayak saya ya minder juga terhadap kualitas tugas saya gitu loh. Jadi kayak kualitas tugas saya itu ya hanya sekedar tugas biasa, bukan yang tugas yang benar-benar wow gitu, seperti itu sih. Nah, Mas Adit, jika menurut Mas Adit ini kebiasaan menunda tugas ini terus menerus terjadi selama 1 atau 2 tahun ke depannya, menurut Mas Adit itu yang mungkin terjadi dalam diri Mas Adit itu seperti apa? Jika ya, tapi ya jangan sampai jika hal ini teruslah terjadi pada saya nih, dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun ini, mungkin dampak yang terlihat itu di prestasi akademik saya sih, Kak. Jadi prestasi akademik saya mungkin bisa menurun tadi karena ya tugas yang dikerjakan asal-asalan dan yang penting selesai itu. Oke, tadi Mas Adit menyinggung ya tentang prestasi akademik. Nah, apakah itu sesuatu yang Mas Adit inginkan? Tentunya sih, Kak. Jadi prestasi akademik ini merupakan apa ya, kayak sesuatu yang sensitif juga bagi saya gitu. Karena ya bagaimana juga saya itu ya sudah apa ya, minimal nilai apa ya, IPK saya itu setidaknya harus konsisten gitu. Jadi ya supaya ya tidak mempengaruhi juga sih saya. Nah, dari cerita yang Mas Adi sampaikan tadi, saya melihat bahwa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu mengelola waktu itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi diri Mas Adi. Apakah begitu, Mas Adi? Iya, betul. Nah, terima kasih. Nah, dari cerita yang Mas Adi sampaikan tadi, saya bisa mulai memahami nih bagaimana kebiasaan menunda tugas ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Mas Adi, mulai dari tugas kuliah, terus waktu istirahat Mas Adi, dan cara memandang Mas Adi diri sendiri itu bagaimana, seperti melihat teman-temannya tadi merasa minder itu ya Mas Adi. Oke Mas Adi, mari kita coba bersama-sama ya memahami lebih jauh tentang permasalahan yang selama ini sering muncul dalam kehidupan Mas Adi. Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol tentang kebiasaan menunda tugas ini yang sering muncul dalam kehidupan Mas Adi. Nah, dalam pendekatan yang akan kita lakukan nanti, kita mencoba melihat masalah dengan cara yang sedikit berbeda. Biasanya orang akan bilang aku pemalas atau aku memang suka menunda. Padahal bisa jadi sebenarnya bukan orangnya yang bermasalah, tetapi ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Seperti itu ya Mbak Adit. Nah, menurut Mas Adit ini bagaimana kalau kita mencoba melihat kebiasaan menunda ini sebagai sesuatu yang berada di luar diri Mas Adit? Maksudnya gimana ya? Saya jujur agak paham ini. Oke, misalnya gini, kita menganggap kebiasaan menunda tugas ini seperti tokoh yang sering datang dan mempengaruhi keputusan Mas Adit, mempengaruhi kehidupan Mas Adit. Nah, jadi bukan Mas Adit yang bermasalah, tetapi ada sesuatu yang datang dan membuat Mas Adit itu menunda tugas-tugas tersebut. Jadi Mas Adit itu kayak menamai kegiatan menunda tugas itu seperti apa, gitu Mas Adit. Mungkin bisa dicoba. Oke, nah misalkan nih ya, kalau kebiasaan menunda tugas Mas Adit diberi nama, itu kira-kira Mas Adit mau menamainya seperti apa? Mungkin si penunda gitu aja. Oke, si penunda ya? Iya. Menarik nih, jadi mulai sekarang kita akan membahas si penunda ini ya. Menurut Mas Adit, kapan biasanya si penunda ini sering muncul? Mungkin ketika dosen itu baru memberikan tugas baru sih, seperti itu. Jadi sering munculnya ketika kayak gitu. Jadi begitu dosen Mas Adit itu memberikan tugas baru, si penunda ini langsung datang, begitu ya Mas Adit? Iya, seperti itu. Oke. Kalau si penunda ini bisa bicara, kira-kira yang dikatakan ke Mas Adit itu apa ya? Mungkin ya alah deadline-nya lo masih lama, alah mepet lo kamu pasti bisa, gitu sih Kak. Jadi ya akhirnya kayak terpengaruh juga saya. Oke. Ternyata si penunda ini juga cukup pintar ya untuk meyakinkan diri Iya. Mas Adit. Oke, nah jikalau si penunda ini berhasil membuat Mas Adit itu percaya, biasanya apa yang terjadi setelah itu?
Ya saya akhirnya yang mengikuti apa yang dikatakan sama pemuda itu, yang mengakibatkan saya itu kayak bermain medsos ataupun ya tadi yang menunda-nunda gitu kan. Oke. Jadi si pemuda ini berhasil yang mengambil waktu yang sebenarnya bisa digunakan Mas Adit untuk mengerjakan tugas yang lebih bermanfaat gitu. Ya seperti itu sih. Nah, menurut Mas Adit nih, seberapa besar pengaruh si pemuda ini terhadap kegiatan Mas Adit? Gimana? Maksudnya seberapa besar ya Mas Adit bisa dari skala aja dari 1 sampai 10 berarti seberapa besar? 1 sampai 10 ya. Iya. Mungkin saya beri angka 8 berapa? Oke, cukup besar ya berarti Mas Adit. Iya. Oke, menurut Mas Adit sini apa aja yang berhasil diambil oleh si pemuda ini dari kehidupan Mas Adit? Apa ya Kak, ya? Apa ya? Terus sih Kak. Mungkin yang diambil nih itu waktu saya sih Kak, seperti itu. Oke, nah jika si pemuda ini terus hadir ya dalam kehidupan Mas Adit, apa yang dia coba si pemuda coba ini untuk Mas Adit percayai tentang diri sendiri? Maksudnya Kak? Maksudnya jika si pemuda ini terus hadir dalam diri Mas Adit, apa yang si pemuda lakukan ini untuk kayak mempercayai diri Mas Adit itu seperti apa? Meyakinkan diri Mas Adit itu seperti apa? Misalnya Mas Adit jadi merasa kalau saya orang yang malas atau seperti apa? Gitu. Mungkin ya seperti itu sih Kak. Jadi saya itu kayak mungkin saya akan beranggapan bahwa saya itu adalah orang yang cukup malas untuk mengerjakan tugas sih, seperti itu. Oke, jadi mungkin selama ini si pemuda ini mencoba ya untuk membuat percaya bahwa Mas Adit itu malas, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Apakah begitu Mas Adit? Iya seperti itu. Oke, nah menurut Mas Adit ini kapan sih pemuda paling kuat mempengaruhi diri Mas Adit? Ketika saya itu dikasih tugas itu ya Kak. Mungkin ketika saya dikasih tugas baru sih sama dosen itu. Jadi itu mungkin ya ketika itu jadi perasaan nunda apa ya, si penunda tadi itu sangat besar gitu yang memberikan kepada saya itu seperti itu. Oke, nah selain hal itu apakah ada hal lain seperti bermain medsos, terus main yang hal-hal yang menyenangkan lainnya? Iya sih, jadi kayak hal seperti itu juga mungkin saya ya bisa sih kayak seperti itu. Jadi media sosial juga itu seperti pintu masuk ya bagi si pemuda itu datang. Iya, media sosial gitu seperti yang saya sebutkan tadi sih Kak. Jadi awalnya saya sih ya cuma mau paling ya 15 menit, 20 menit, akhirnya kebablasan gitu. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, kayak sebagai pintu masuk penunda tadi itu untuk menunda-nunda pekerjaan yang dilakukan gitu. Oke, kalau misalnya si pemuda ini punya strategi rahasia untuk mengalahkan Mas Adit, kira-kira apa strateginya Mas Adit? Gimana Kak maksudnya? Strategi gimana Kak? Kayak membuat Mas Adit itu merasa bahwa masih punya banyak waktu seperti itu. Oh iya, sering sih. Saya kayak sering, maksudnya si penunda itu sering apa ya, kayak memberikan strategi itu kepada saya itu kayak merasa bahwa saya itu masih ada lah waktu nanti itu untuk mengerjakannya gitu. Deadline-nya kan masih lama, jadi lebih baik kamu itu ya santai dulu lah, seperti itu lah. Mungkin itulah ucapan si penunda itu kepada saya. Oke, kalau sekarang dipikir-pikir nih, apakah semua yang dikatakan pemuda itu Mas Adit merasa benar? Tidak sih Kak ya. Nah, ya, tidak sih. Kenapa Mas Adit bisa mengatakan seperti itu? Ya gimana ya Kak ya? Aslinya ya saya itu aslinya kepribadiannya itu ya mau lah untuk misalkan tugas apa ya, tugas untuk tepat waktu gitu ya. Oke,
Mas Adit yang tidak sesuai dengan kenyataan dari diri Mas Adit. Iya. Oke, nah dari cerita kita hari ini, saya itu melihat bahwa si pemuda itu memang cukup sering hadir dan mempengaruhi keputusan diri Mas Adit. Dia mengambil waktu Mas Adit, terus membuat Mas Adit kayak percaya dirinya rendah, gitu ya Mas Adit. Tapi aku penasaran, apakah selama ini si pemuda itu selalu menang? Coba sih Kak, saya pikir-pikir dulu sih. Sebenarnya sih ya enggak semua yang dikatakan si penunda ini menang semua ya Kak. Ada satu lah beberapa momen itu yang aslinya itu saya bisa tidak terbuai dari omongan manis si penunda itu. Oke, nah itu yang bikin saya dengar lebih lanjut ya. Saya yakin pasti ada suatu momen ketika Mas Adit itu berhasil melawan pengaruh si penunda itu. Boleh kita coba mencari cerita-cerita itu bersama Mas Adit? Boleh sih Kak, seperti itu boleh. Tadi kita sudah cukup banyak ya mengenal si penunda itu dan bagaimana cara dia mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan Mas Adit ambil. Tapi aku penasaran nih, menurut Mas Adit, apakah selama ini si penunda itu selalu berhasil menguasai semua situasi dalam diri Mas Adit? Tidak suka, saya bisa bilang tidak suka karena ya mungkin ada satu momen ketika saya mengerjakan tugas itu, ketika diberi itu langsung saya kerjakan itu ada seperti itu sih Kak. Kalau saat Mas Adit mengerjakan tugas itu, tiba-tiba nih si penunda itu datang dan membisikkan, santai aja nanti sudah bisa dikerjakan. Apa yang membuat Mas Adit itu tidak mengikuti bisikan dari si penunda itu? Mungkin karena waktu itu juga sih Kak, karena kan ketika itu tugas kelompok ya Kak ya. Jadi ketika tugas kelompok, ketika sudah ada pembagian materi, itu pun ketika walaupun si penunda bilang nanti aja ataupun saya ada waktu, itu tetap saya kerjakan. Bagaimanapun juga saya itu kayak masih ada sungkan gitu loh Kak ke teman saya gitu. Jadi kan ya lebih baik itu kerjakanlah punyaku sendiri daripada merepotkan orang lain gitu, seperti itu sih Kak. Oke, saya bisa memahami. Berarti pada saat itu rasa tanggung jawab Mas Adit itu lebih besar ya daripada pengaruh si penunda tersebut. Iya, rasa tanggung jawab saya mungkin bisa dibilang lebih besar ya Kak ya, ketika saya mengerjakan tugas individu itu. Mungkin ya karena tadi rasa tidak enak tadi itu ya, rasa sungkan gitu kepada teman saya yang takutnya nanti terlalu lama menunggu gitu. Kan ya nggak baik juga kan Kak, terlalu lama ditunggu gitu. Nah, misalkan jika rasa tanggung jawab itu bisa berbicara ya kepada Mas Adit, kira-kira itu dia akan mengatakan apa kepada Mas Adit? Seperti kayak gini, kerjakan sekarang aja supaya nggak merepotkan orang lain. Ya seperti itu karena ya tadi si tanggung jawab mungkin akan bilang ya lebih baik kerjakan sekarang daripada kamu merepotin orang lain gitu. Jadi ya rasa tidak enak saya tadi itu bisa membuat teman saya itu tidak merasa kerepotan, seperti itu sih Kak. Oke, jadi bagaimana perasaan Mas Adit itu jika mendengar si bertanggung jawab itu berbicara seperti itu? Ya perasaan saya sih aslinya ya Atau lebih semangat atau bagaimana? mungkin saya ketika saya kayak ada tanggung jawab bilang seperti itu sih, mungkin saya lebih semangat lah untuk mengerjakan tugas itu tepat waktu gitu ya. Jadi ya harus cepat diselesaikan gitu. Tadi Mas Adit bilang ketika ada tugas kelompok dan Mas Adit itu tidak mengerjakannya, Mas Adit mempunyai rasa sungkan ya. Iya. Nah, selain tugas kelompok, apakah ada pengalaman lain ketika kamu berhasil melawan si penunda itu? Coba saya pikirkan terlebih dahulu jika
Tadi kan Mas Adit mengatakan ya bahwa ketika ada tugas kelompok Mas Adit itu tetap mengerjakannya karena ada rasa sungkan. Nah, itu merupakan cara Mas Adit melawan pekerja tersebut, ya kan? Begitu Mas Adit ya? Iya kak. Oke, jadi ternyata ada situasi di mana si penunda ini hampir nggak punya pengaruh ya dalam diri Mas Adit. Bisa dibilang seperti itu. Ya bisa dibilang. Jadi kalau saya perhatikan dari cerita Mas Adit tadi, saya itu bisa melihat beberapa hal tentang diri Mas Adit. Tetapi saya ingin melihat dari pendapat Mas Adit. Menurut Mas Adit ini kualitas produktif atau positif apa yang ketika itu muncul, ketika Mas Adit itu bisa melawan si penunda? Mungkin adanya kayak lebih ada rasa tanggung jawab, kepedulian, sama tingkat fokus saya mungkin bisa lebih meningkat sih kak. Oke. Jadi sejauh ini kita bisa menemukan bahwa dalam diri Mas Adit itu sebenarnya ada rasa tanggung jawab, ada rasa kepedulian dan kemampuan untuk meningkatkan fokus, betul? Yap, seperti itu sih kak. Nah, apakah kualitas-kualitas itu sesuatu yang baru kamu miliki sekarang? Bisa dibilang tidak sih kak, seperti itu sih. Oke, menurut Mas Adit nih, sudah ada sejak kapan? Mungkin sejak dulu ya kak, mungkin sejak SMA seperti itu. Jadi selama ini kualitas-kualitas tersebut itu memang Mas Adit sudah memiliki ya? Hanya mungkin sekarang ini lagi tertutupi oleh suara atau bisikan dari si penunda tadi. Iya seperti itu. Nah, sebelum Mas Adit datang ke sesi ini tadi, kalau ada orang yang bertanya tentang diri Mas Adit, mungkin Mas Adit akan bilang saya orang yang suka menunda. Nah, setelah kita ngobrol sampai sejauh ini ya Mas Adit ya, apakah kalimat itu masih sepenuhnya menggambarkan diri Mas Adit? Kalimat saya orang yang suka menunda. Mungkin tidak sih kak, mungkin saya lebih akan mengucapkan saya orang yang berjuang untuk berubah dari yang menunda-nunda itu. Oke Mas Adit, nah dari menurut Mas Adit nih, apa perbedaan antara kalimat saya menunda dengan kalimat yang saya sedang berjuang melawan kebiasaan yang ada tersebut? Mungkin kalimat pertama tadi itu lebih ke langsung ngejudge gitu sih kak, bahwa itu saya itu tidak bisa berubah. Sedangkan di kalimat yang kedua tadi itu menunjukkan bahwa itu bersifat fleksibel gitu. Jadi itu sebenarnya itu saya tuh bisa kok berubah gitu. Nah, misalkan suatu hari nanti si penunda itu tidak lagi menguasai sebagian besar dari diri Mas Adit, tidak menguasai keputusan Mas Adit lagi. Kehidupan seperti apa yang ingin Mas Adit jalankan buat ke depannya? Mungkin kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab sih kak. Tanggung jawab, lalu tingkat kefokusan yang tinggi, lalu ya seperti itu lah, yang positif gitu. Oke, jadi sebenarnya yang Mas Adit inginkan itu bukan hanya untuk kerjanya selesai, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, lebih percaya pada kemampuan diri sendiri Mas Adit dan lebih ke hal-hal positif lainnya. Itu ya Mas Adit ya. Iya. Nah, dari semua cerita yang Mas Adit bagikan hari ini, saya tuh bisa melihat bahwa sebenarnya ada cerita lain tentang diri Mas Adit yang selama ini mungkin jarang diperhatikan. Cerita itu menunjukkan bahwa Mas Adit itu merupakan orang yang punya tanggung jawab, punya kepedulian, dan bisa memiliki kemampuan untuk fokus ketika Mas Adit itu punya tujuan yang jelas dan ingin menjadi pribadi yang lebih berkembang. Begitu ya Mas Adit. Nah, saya penasaran bagaimana kalau mulai sekarang kita memberi ruang lebih besar pada cerita tersebut dibanding cerita yang selalu dibawa oleh si penunda itu. Apakah Mas Adit mau untuk melakukannya? Tentunya sih kak, mau. Karena ya hal positif juga. Oke, kalau begitu nanti kita coba mengenal lebih dekat sosok dari diri Mas Adit yang selama ini tuh mampu melawan si penunda dan melihat bagaimana dia bisa lebih sering hadir dalam kehidupanmu. Itu ya Mas Adit ya? Iya, oke. Nah, dari obrolan
tugas yang dimiliki Mas Adit itu bisa dikerjakan nanti saja, masih ada waktu, terus deadline-nya masih lama, dan akhirnya cerita dari si pemuda ini membuat Mas Adit itu stres ketika deadline sudah dekat. Seperti itu ya Mas Adit ya? Iya, seperti itu ya. Tapi ternyata selain itu ada cerita lain juga tentang diri Mas Adit, seperti Mas Adit itu orang yang bertanggung jawab, peduli terhadap kelompok Mas Adit, terus mempunyai tempat fokus ketika memiliki juga media sosial, dan sebenarnya Mas Adit itu ingin menjadi pribadi yang berkembang menjadi lebih positif. Begitu ya Mas Adit ya? Iya. Menurut Mas Adit dari dua cerita tadi, si pemuda dan si bertanggung jawab, mana yang lebih menggambarkan diri Mas Adit yang sebenarnya? Mungkin lebih ke si yang bertanggung jawab juga seperti itu. Oke, apa yang membuat Mas Adit itu memilih cerita bertanggung jawab? Karena mungkin saya ingin seperti itu sih Kak, yang menjadi suatu pribadi yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, saya menyetujui ya apa yang Mas Adit katakan tadi. Dari cerita yang Mas Adit bagikan, saya itu bisa melihat bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab dari dalam diri Mas Adit itu memang sudah ada. Nah, kalau tadi kita memberi nama masalah Mas Adit itu kan si penunda ya. Kira-kira sosok dalam diri Mas Adit yang bertanggung jawab dan mampu melawan si penunda ini, Mas Adit mau beri nama apa? Mungkin saya pikir saya bisa beri nama si bertanggung jawab sih Kak, seperti itu. Oke, menarik nih. Jadi sekarang kita punya dua tokoh ya dalam diri Mas Adit. Ada si penunda dan ada si bertanggung jawab. Kalau nih misalkan mereka berdua sedang berebut pengaruh dalam hidup Mas Adit, siapa yang sebenarnya Mas Adit inginkan untuk mempunyai ruang yang lebih besar? Mungkin saya bisa lebih memberikan ruang kepada si bertanggung jawab sih Kak. Kenapa tuh Mas Adit? Ya karena saya ingin rasa bertanggung jawab pada diri saya di dalam tubuh saya ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang gitu. Oke, menurut Mas Adit nih, tadi kan ada si bertanggung jawab ya yang diberi Mas Adit, yang ingin Mas Adit berikan ruang yang lebih besar dalam diri Mas Adit. Kalau menurut Mas Adit, apa sebenarnya nilai atau prinsip yang dimiliki si bertanggung jawab? Disiplin. Oke, disiplin. Selain disiplin, apakah ada lagi Mas Adit? Apa tadi? Lupa. Oke ya, disiplin ya berarti. Iya, disiplin. Kalau orang lain melihat Mas Adit menjalankan nilai disiplin itu, kira-kira mereka akan melihat diri Mas Adit itu sebagai pribadi yang lebih apa? Mungkin menjadi sebuah pribadi yang apa ya, yang bisa lebih apa ya, yang bertanggung jawab, karena ya saya mengerjakan sesuatu itu tepat dengan waktunya seperti itu. Terus saya dengan disiplin. Nah, bagaimana perasaan Mas Adit ini ketika membayangkan diri Mas Adit itu menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab? Gimana perasaannya Mas Adit? Mungkin saya ketika apa ya, perasaan gitu ya, perasaan itu mungkin saya lebih senang gitu. Nah, apa yang membuat Mas Adit itu merasa senang? Karena perasaan itu merupakan sebuah perasaan yang apa ya, sesuatu apa ya, sesuatu yang tidak semua orang itu punya. Jadi ketika saya itu punya, itu bisa menjadi salah satu kelebihan dari saya itu sih Kak. Nah, misalkan nih 3 bulan ke depan ya, mulai dari sekarang itu si bertanggung jawab itu semakin sering muncul dalam diri Mas Adit. Apa hal pertama yang mungkin berubah? Mungkin saya tidak akan menunda-nunda tugas lagi seperti yang si penunda tadi itu yang bilang gitu, seperti itu. Selain itu apa lagi Mas Adit? Saya mungkin bisa apa ya, lebih apa ya, menyelesaikanlah tugas apa itu tanpa perlu takut ataupun merasa apa gitu karena kan tugas ya mungkin ya agak sulit mudah, tapi dengan adanya apa ya si bertanggung jawab ini ya saya ya juga tidak usah perlu takut karena tugas yang sulit ini, karena kan dia sama-sama
baik terus sih kan. Jadi karena ya mungkin salah satu faktor mood saya yang sering turun itu mungkin karena faktor stres saya yang lagi tingginya gitu sih kan, seperti itu. Jadi ketika saya lagi bagus-bagusnya mungkin tugas itu pun ya dikerjakan dengan senang hati tanpa ada rasa paksaan ataupun ya dorongan atau Oke, saya mau tanya nih kepada Mas Adit, misalkan jika ada mahasiswa lain ataupun teman-teman Mas Adit ya yang memiliki masalah itu sama persis seperti yang pernah Mas Adit alami, lalu dia itu bertanya kepada Mas Adit apa yang membuat Mas Adit itu mulai berubah seperti itu. Kira-kira Mas Adit itu akan menjawab bagaimana? Mungkin saya akan menjawab ya bahwa sesuatu yang berubah itu ya tidak bisa langsung berubah. Jadi kamu itu harus apa ya? Ibaratnya merubah dulu apa ya? Datangkanlah mindset untuk bertanggung jawab itu. Jadi ketika mindset ataupun pikiran yang bertanggung jawab itu muncul itu, jadi kita itu dapat mengerjakan itu ya bisa lah tanpa ada rasa takut ataupun bagaimana. Nah, saat Mas Adit mengatakan kalimat seperti itu, seperti sekarang ini, apa yang Mas Adit rasakan? Sebenarnya ya rasa saya senang karena dengan mungkin ketika saya mengucapkan kalimat seperti yang saya ucapkan tadi itu mungkin bisa saja membantu teman saya yang sedang mengalami permasalahan yang sama lah seperti saya. Oke, nah supaya cerita Mas Adit yang Mas Adit berikan tadi tentang si bertanggung jawab ini tidak hanya berhenti di ruang ini. Menurut Mas Adit langkah kecil seperti apa yang bisa Mas Adit lakukan setelah tes ini? Misalnya seperti ya, misalnya seperti Mas Adit itu langsung mengerjakan tugas tepat waktu walaupun hanya sedikit tetapi yang bermanfaat. Kalau gimana Mas? Ya, seperti pikiran saya. Jadi ketika saya mungkin setelah sesi ini berakhir mungkin saya bisa langsung mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas dengan cara mencicil ataupun bagaimana tugas yang telah diberikan oleh dosen itu. Jadi ya tanpa perlu menunggu deadline terakhirnya seperti apa bagaimana itu. Oke, nah sekarang kita nanti mulai menyadari ya sisi dari si bertanggung jawab yang ada di dalam diri Mas Adit. Sekarang mau tanya dari skala 1 sampai 10 seberapa yakin Mas Adit itu bisa melakukan langkah-langkah tersebut? Oke, mungkin 9 bilang. Oke, saya sangat senang ya bisa mendengar keyakinan Mas Adit itu. Artinya saat ini si bertanggung jawab itu mempunyai suara dalam diri Mas Adit yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Itu ya Mas Adit ya? Ya bisa dibilang seperti itu sih Kak. Oke, nah hari ini kita sudah melihat bahwa sebenarnya cerita tentang diri Mas Adit itu tidak hanya berisi tentang si pemuda. Ada cerita lain yang sama pentingnya seperti yang si bertanggung jawab tadi. Bahkan mungkin lebih menggambarkan siapa diri Mas Adit yang sebenarnya. Nah, cerita tentang si bertanggung jawab dan peduli ingin berkembang dan mampu mengambil langkah-langkah kecil untuk berubah. Sebelum kita mengakhiri sesi ini ya Mas Adit, saya ingin mengajak Mas Adit itu merefleksikan kembali apa saja hal penting yang Mas Adit dapatkan dari pertemuan kita. Mungkin saya baru sadar mungkin ketika saya berada di sesi ini saya itu merasa bahwa ternyata itu saya juga punya sesuatu hal yang suatu hal yang positif yang bisa dilakukan, bukan hanya suatu hal yang negatif. Kan yang pada awalnya saya itu berpikiran bahwa saya itu hanya terdiri dari kumpulan yang negatif. Ternyata saya itu juga punya suatu, walaupun hanya secercah titik itu, saya ternyata punya suatu hal yang positif itu. Dengan terus percaya bahwa titik itu bisa menjadi besar, saya itu merasa bahwa saya kedepannya bisa menjadi suatu insan yang bertanggung jawab, suatu insan yang dapat disiplin dan berkembang lebih baik kedepannya. Oke, jadi Mas Adit sudah memahami ya apa saja yang dapat dalam sesi ini. Nah, mungkin Mas Adit kita itu sudah cukup lama mengobrol ya hari ini. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini,
yang paling kamu rasakan waktu itu? Perasaan hopeless bahwa saya tidak bisa ditolong. Jadi perasaan bahwa perasaan bahwa menunda-nunda itu tidak bisa saya ubah. Ternyata setelah saya sudah berapa jam di sini, sudah lama juga ya. Jadi setelah saya bersama Kak Fahma ya, Iya, betul. Kak Fahma selama beberapa jam di sini, saya itu merasa bahwa ternyata bisa diubah. Terus ternyata saya yang awalnya merasa hopeless, tidak bisa diubah ataupun merasa menunda-nunda itu, saya mungkin setelah kembali dari sesi konseling ini, saya akan kembali menjadi pribadi yang bisa berkembang, bisa berbuat baik bagi masyarakat seperti itu sih Kak. Oke, dari semua hal yang Mas Adi ceritakan tadi, bagian mana yang menurut Mas Adi itu paling berkesan? Mungkin berkesan semua sih Kak, karena di sini ya sesi konseling ini merupakan jujur saja merupakan salah satu sesi konseling pertama saya. Jadi dengan mendapatkan konselor yang seperti kakak yang membantu saya dari awal sampai akhir ini, saya merasa kegiatan konseling ini dari awal sampai akhir itu berkesan bagi saya, seperti itu juga. Oke, jadi di sini saya akan merangkum ya dari apa yang Mas Adi ceritakan dari awal sampai akhir tadi. Nah, pertama, tadi kan kita mengenal bagaimana si pemuda itu sering mempengaruhi keputusan-keputusan yang Mas Adi ambil. Terus yang kedua, kita tadi juga menemukan bahwa si pemuda itu ternyata tidak selalu menang. Ada beberapa pengalaman ketika Mas Adi itu mampu bertindak kayak bertanggung jawab, disiplin, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga tadi kita juga menemukan bahwa dalam diri Mas Adi itu ada nilai-nilai yang kuat seperti tanggung jawab, kepedulian, dan kemampuan untuk fokus, dan juga keinginan untuk berubah. Dan yang terakhir tadi kita kan juga membangun cerita baru tentang diri Mas Adi ya, yaitu sebagai seorang yang mampu menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, menurut Mas Adi, apakah rangkuman itu sesuai dengan apa yang Mas Adi rasakan hari ini? Ya seperti yang saya juga ya, kata konselor ini memang hebat ya. Jadi sesuai lah dengan apa yang telah saya ceritakan tadi. Oke, nah Mas Adi nih, sebelum kita selesai, aku penasaran. Setelah sesi ini berakhir dan kamu kembali ke aktivitas sehari-hari, langkah pertama apa yang mungkin ingin Mas Adi lakukan untuk membantu si bertanggung jawab ini lebih sering muncul? Mungkin kayak gimana Kak? Misalnya seperti Mas Adi mulai nyicil tugas, begitu tugas diberikan, seperti itu Mas Adi. Iya, mungkin ya seperti itu sih Kak. Jadi kayak tugas-tugas yang harus saya diberikan sama dosen itu bisa langsung saya kerjakan tanpa harus menunggu deadline. Lalu tugas sulit ataupun mudah itu saya kerjakan semua tanpa harus melihat kesulitan, karena ya sesungguhnya tugas itu tidak ada yang sulit, karena pemikiran kita saja yang sulit itu. Seperti itu. Oke Mas Adi, bagus banget ya jawabannya. Misalkan nih suatu saat nanti ketika si pemuda ini tiba-tiba datang lagi dalam kehidupan Mas Adi dan membisikkan seperti nanti aja masih lama kok, kira-kira apa yang Mas Adi katakan sebenarnya untuk melawan si pemuda ini? Mungkin adalah aku sudah tahu trik dulu. Seperti itu. Aku tidak akan mencoba dua kali. Jadi ya ketika saya mengucapkan itu, ya saya ya tidak akan merasa ingin menunda-nunda lagi. Oke Mas Adi, jawabannya sangat bagus sekali ya. Setelah kita berbincang lama kan kita akan mengakhiri sesi ini ya kita nanti. Saya meminta pendapat Mas Adi, gimana nih pengalaman mengikuti sesi konseling ini menurut Mas Adi? Tentunya sangat menyenangkan ya Kak, ternyata
positif ke arah yang lebih Mas Adit inginkan sebenarnya. Itu ya Mas